Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la takum nafsum ma qaddamat liwat. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina bidarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasir. Yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak mereka akan tinggal di dasarnya neraka dan mereka tidak akan menemukan penolong seorang pun di dalamnya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari ayat ini, teman-teman, ini sangat membuat sebetulnya ngeri ya teman-teman. Ternyata bahwasanya orang yang mendapat julukan munafik, orang yang kemudian mendapatkan merek ataupun gelar munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, mereka mendapatkan kemurkaan yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tampaknya betul-betul murkanya luar biasa terhadap orang-orang yang kemudian bermerek dengan nama munafik ini. Sampai kemudian diberitakan mereka kelak akan tinggal di dasarnya neraka, dan dasar neraka ternyata penghuninya bukan iblis ya teman-teman. Bukan syaitan ataupun mungkin orang-orang kafir gitu kan. Yang jelas penghuninya ternyata adalah orang-orang munafik teman-teman. Ini di neraka paling bawah neraka, di dasarnya neraka. Nah, tahu lagi ini seperti apa kondisinya gitu kan. Dan ini memang kemudian janjinya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang disebut orang-orang munafik ini. Mungkin sebagian dari kita kemudian bertanya-tanya, orang munafik ini seperti apa sih? Mungkin kita sering dengar kan, munafik gitu kan. Orang munafik ini adalah orang-orang yang memang kemudian secara lahiriahnya mereka adalah orang-orang yang agamanya Islam. Mereka adalah orang-orang yang kemudian sebetulnya beribadah seperti kita, seperti seorang muslim pada umumnya gitu kan. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kemudian mereka sebetulnya tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pada dari dasar hatinya yang paling dalam tuh nggak suka sama agama Islam. Dan mereka kemudian ya seperti orang Islam, mereka tahu kemudian beribadah seperti kita, kemudian mereka kemudian juga mengetahui kitabullah atau Al-Quranul Karim, mereka juga mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya bedanya kemudian dari dasar hatinya yang paling dalam mereka tidak kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka nggak suka sebetulnya pada agama Islam. Ini yang kemudian disebut orang munafik. Dan orang munafik pada dasarnya kemudian nggak ada yang tahu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya sendiri gitu kan. Nah teman-teman, kenapa sih kemudian saya ngajak ngobrol-ngobrol teman-teman tentang kekaitan dengan orang-orang munafik? Karena memang ciri khas orang munafik itu salah satunya yang paling khas adalah kemudian mereka selalu mengadakan perpecahan, menimbulkan fitnah ataupun cobaan di internal umat Islam gitu kan. Untuk orang di luar Islam enggak, dia justru akan merusak Islam, berusaha merusak Islam dari dalam teman-teman, orang-orang munafik ini. Dan ini yang memang kan selalu berbahaya, memang kemudian yang memang merusak dari dalam. Mereka berusaha kemudian mengadu domba, pasti sifat kasih itu mengadu domba orang Islam, dan mereka menggunakan lisannya gitu kan. Sampai kemudian di Al-Quranul Karim dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ayutfi'u nurullahi bi afahihim. Mereka itu tidak berusaha memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala bi afahihim, dengan lisan-lisan mereka, dengan mulut-mulut mereka itu kan.
Jadi apa teman-teman, kalau dulu itu memang mereka menggunakan lisannya untuk ngoceh sana sini, menghasut internal umat Islam. Nah itulah ciri-ciri kasih orang Islam, orang-orang munafik gitu kan. Dulu sampai kemudian di zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah, ya orang-orang munafik ini bahkan sampai kemudian memfitnah. Yang difitnah siapa? Yang difitnah adalah istrinya Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini melakukan tindakan yang nggak senonoh dengan seorang sahabat gitu kan, sampai kemudian memang menyebar di kota Madinah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu bebas dari tuduhan yang disebarkan oleh orang munafik tersebut gitu kan. Dan dulu ketika kasusnya di perang Badar ya teman-teman, ketika jelang perang Badar itu kaum muslimin juga waktu itu berjaga-jaga di luar kota Madinah, dan waktu itu jumlahnya cuma 600 orang gitu kan. Sementara kafir Quraisy dari Mekah itu jumlahnya dulu sampai 1000 orang gitu kan. Lagi-lagi orang munafik yang memang dulu di bawah komandonya orang munafik ke Madinah ini yang memang kemudian menghasut gitu kan, Abdullah bin di bawah komando Abdullah bin Ubay bin Salul gitu kan, dia menghasut pasukan muslimin. Wah, kalau ditinggal kalian apa nggak khawatir nanti anak-anak dan istri keluarga kalian yang di rumah tahu-tahu kemudian ada dari tempat lain yang kemudian menyerang, sehingga kemudian memang kemudian banyak yang terpengaruh, sehingga hampir separuh pasukan muslimin waktu itu, hampir 300 orang mundur gitu kan. Bayangkan pasukannya Rasulullah waktu itu udah kalah jumlah dari orang kafir Quraisy, justru kemudian dipengaruhi lagi, rusaklah kemudian 300 orang kemudian mundur balik ke kota Madinah. Inilah kerusakan yang kemudian disebutkan. Nah, saat ini lewat zamannya era digitalisasi ya, wah, ngeri sekali gitu kan. Cirinya kalau saya yakin memang udah banyak gitu kan. Walaupun kita nggak bisa kemudian menuduh siapa gitu kan. Bahkan kita sendiri pun bisa kemudian masuk ke dalam golongannya orang munafik. Yang jelas memang orang munafik juga sekarang lewat media sosial ini akan mudah menebarkan paham mereka gitu kan. Ya tampak kalau saya lihat itu sampai kemudian ada perselisihan di internal umat Islam gitu kan. Ada yang tentang nasab keturunan, yang katanya nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada yang kemudian menuduh itu nasabnya nggak sah. Alasannya untuk pembelajaran umat segala macam. Oke lah gitu kan. Apa sih kemudian sampai berlarut-larut gitu kan. Terus menerus itu kan. Kalau kita ngingetin dia nggak diingetin, dibuktikan nggak bisa ya sudah kita ngingetin gitu kan, kalau betul-betul memang dianggap itu nasabnya salah gitu kan. Tapi ini kan kemudian yang menyerang itu kan terus cerita tentang nasab itu, apa nggak bosan kita sampai berlarut-larut sampai bertahun-tahun gitu kan. Ya mbok ya sudah lah gitu kan, mau diapain lagi gitu kan. Tapi ini kan terus kan saling nyerang, saling hasut tuh. Nah ini ciri khasnya gitu kan, dan ini sangat kenapa kita harus berhati-hati gitu kan. Dan orang munafik ini salah satu cirinya itu, kemudian dia kalau sama orang di luar Islam dia akrab, tapi kemudian rukun, tapi kemudian di internal umat Islam dia kemudian menghasut ya, wah ini kelompok inilah yang anggota teroris itu kebanyakan orang-orang inilah gitu kan. Orang Islam yang yang digelari kemudian ada orang Islam yang kemudian digelari Wahabi lah, yang alirannya garis keras, bahkan mereka juga nggak tahu kalau mereka itu nggak pernah mendeklarasi kalau mereka Wahabi. Ini julukan-julukan ini justru sayangnya dari orang internal umat Islam ya. Dan pasti mereka ceramah itu nggak banyak membahas tentang syariat agama, nggak banyak membahas tentang firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Justru mereka kemudian banyak membahas tentang internal umat Islam, kelompok-kelompok yang lain yang mereka anggap berseberangan dengan mereka itu kan. Makanya hati-hati ya teman-teman. Dan ciri khas mereka yang lain pun disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Di dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan ciri khas mereka yang bunyi hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafikin salata, idza hadasa khazab,
wa idza wa'ada ahlaf, wa idza utumina khan. Yang artinya sebagai berikut, sesungguhnya tanda daripada orang munafik itu adalah 3 gitu kan. Apabila kemudian dia berbicara, bicaranya dusta, dan kemudian apabila kemudian mereka berjanji, mereka akan berkhianat ya, keamanan. Apabila mereka berjanji, mereka akan melanggar janjinya, dan apabila kemudian mereka diberikan amanah, mereka akan mengkhianati amanah tersebut. Itu ciri khasnya yang tadi saya sebutkan. Mereka pasti suka berselisih. Ciri khasnya gampang sekarang kalau kita lihat-lihat orang ceramah yang nggak dibahas itu bukan masalah agama ya, bukan masalah syariah agama. Sebenarnya kita bahas itu kan tentang gimana sih kemudian sholat yang baik, gitu, gimana kemudian kita beramal soleh yang baik gitu. Yang ini lain dia kan, nanti yang kaitannya wah kami yang lebih bagus lah gitu kan, begini begitu. Untuk apa gitu kan? Yang cerita-cerita yang kemudian ini yang kelompok sana alirannya aliran keras, aliran Wahabi segala macam gitu. Ciri khasnya seperti itu, dan ciri khas yang lurus ya pasti juga nggak merespon yang hal-hal seperti itu. Orang-orang munafik ini diberitakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya mereka ini terombang-ambing. Mereka nggak termasuk kemudian orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga nggak termasuk kepada orang yang kafir, sebenarnya di tengah-tengah ya. Di surat An-Nisa ayat ke-143 ya, yang dijelaskan tentang orang-orang munafik ini Allah Subhanahu wa taala. Yang bunyinya sebagai berikut, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Muzabzabina baina dzalik. Mereka itu dalam keraguan dalam hal tersebut gitu kan. Dalam hal yang tersebut. La ilaha ullai wa la ilaha ulla. Mereka enggak termasuk golongan yang ini, orang-orang yang beriman, wala ilaha ulla, dan mereka juga enggak termasuk golongan yang itu, orang-orang yang kafir. Mereka di tengah-tengah ini justru ternyata gitu kan. Dalam keraguan yang sangat besar gitu, muzabzabina baina dzalik. Mereka dalam keraguan, terombang-ambing dalam keraguan. Mereka ragu-ragu nih, orang enggak masuk orang yang beriman, tapi mereka juga enggak masuk ke dalam orang-orang yang kafir itu kan. Wama yang kemudian ayat ini ditutup dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala, wama yudlilillahi famalahu walang tajidalahum sabil. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan jalan kebenaran, jalan. Nah ini teman-teman, nah, ini konyol sekali kan orang munafik itu kan. Mereka ternyata nggak masuk orang yang beriman. Mereka juga nggak termasuk dalam orang-orang yang kafir. Mereka di tengah-tengah. Mereka pasti akrab gitu kan, rukun dengan orang-orang di luar Islam. Tapi di internal umat Islam mereka selalu membuat gaduh ya. Itulah ciri khasnya orang-orang munafik. Dan ini memang kemudian udah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Dikhawatirkan ya kemunculan orang-orang munafik di akhir zaman. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal ini gitu kan. Hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhfafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin ala mulasan. Yang artinya sebagai berikut. Sesuatu yang aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku adalah kemudian munculnya orang-orang munafik yang mereka itu pandai berbicara gitu. Nah, ini teman-teman. Rasulullah sendiri sangat khawatir terhadap umat ya sepeninggal beliau atas munculnya orang-orang munafik. Ngeri sekali karena memang kemudian mereka ini kalau pandai bicara bahaya, bisa merangkai karena mereka tahu tentang firman-Nya Allah di kitabullah. Mereka juga tahu hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Mereka pastinya pintar merangkai ayat-ayat, mencari ayat-ayat yang kemudian mau kemudian ditafsirkan mereka. Kemudian merangkai hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Intinya kemudian untuk menyerang internal umat Islam gitu kan. Dan ini memang kemudian terbukti ketika pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal beliau itu kan memang kemudian di zamannya Khalifah Utsman bin Affan itu sampai kemudian ada orang munafik yang dari kota Sana'a Yaman ya, orang Yahudi yang masuk Islam, yaitu Abdullah bin Sabah, itu bisa berbicara pintar, masuk menghasut orang-orang Islam yang waktu itu kemudian orang-orang di kota Kufah di Irak kemudian terpengaruh. Begini begitu akhirnya orang-orang Islam sendiri, orang-orang Muslim waktu itu kemudian berdemo
sampai kemudian mengepung kediamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ada di Madinah itu kan. Mereka menuduh kemudian memang tidak puas dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan tuduhannya salah satunya adalah melakukan KKN ya gitu kan. Karena kemudian jabatan-jabatan penting asumsinya kemudian dihasut si Abdullah bin Sabah ini bahwasanya ya, yang dipilih adalah keluarga dekatnya gitu kan, seperti Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan sepupu daripada istri Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi gubernur Syam gitu kan ya. Kemudian orang-orang yang terhasut itu kalap mengepung kediamannya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai kemudian berakhir dengan wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan istrinya di tangan orang-orang tersebut. Bayangkan ini yang kemudian membinasakan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama istrinya ini orang-orang muslim juga, tapi udah dihasut sama orang-orang munafik. Ini yang mungkin ngeri ya sekarang kalau kita lihat di media sosial itu antar umat Islam ini kelompok itu. Ini sangat berbahaya sekali, makanya kalau bisa kemudian kita memilihlah ustadz ataupun penceramah yang memang aman, yang mungkin jangan sampai kita dipengaruhi. Gimana untuk nentuinnya gitu kan? Cari orang-orang yang memang netral, yang cuman dalam bahasan-bahasan kajian Islam mereka cuma membahas syariah, membahas tentang hukum-hukum Islam, membahas tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, membahas hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian yang dibahas itu bukan itu, yang dibahas tentang orang-orang Islam yang lain itu kan. Salah satunya nasab berkelanjutan kan sampai sekarang itu kan. Yang satu ngeklaim tuh nasabnya nggak benar. Yang satu, ini saya memang keturunan dari itu. Terus apa gitu manfaatnya untuk umat ini kan gitu kan. Ya kalau mau ngingetin itu kan cuman ingkar mungkar ya, cuman 1, 2, 3 kali selesai gitu kan. Dan kalau kemudian memang benar nggak ada yang ngikutin pun kita udah mendapatkan pahala dari mengingatkan hal tersebut. Kalau kemudian memang benar dan kemudian orang sadar dan memang seperti itu betul, yang lebih baik lagi gitu kan. Tapi kalau kemudian cuma mau menimbulkan friksi, hati-hatilah ya. Karena orang-orang munafik ini kemudian ancamannya sangat pedih sekali, bahkan mereka akan tinggal di keraknya neraka dan kita nggak tahu. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh, teman-teman. Bisa jadi kita kemudian sering nonton orang-orang tertentu yang menebarkan hal-hal seperti itu. Jangan sampai kemudian kita membenci ataupun membenci, berprasangka buruk, yang ini membenci saudara-saudara kita yang notabene agama gitu kan. Dan ini memang yang banyak terjadi saat ini. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Selagi-lagi memang kemudian ya kita bisanya kemudian bermohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita nggak masuk ke dalam jenis orang-orang yang munafik. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.